Selamat pagi Bu Gita dan teman-teman, perkenalkan nama saya Federico Hartanto dari 10 IPA 3 nomor 11. Nah, di kesempatan kali ini, sekarang saya akan memilih virus rubiola yang menyebabkan penyakit campak. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita kenali apa itu virus rubiola. Nah, virus rubiola atau alias measles alias campak merupakan dari famili Paramyxovirus dengan genus Morbivirus. Nah, virus ini adalah virus RNA yang dikenal hanya mempunyai satu antigen. Nah, campak merupakan penyakit infeksi virus akut serius dan sangat menular. Walaupun umumnya kasus rubiola ditemukan pada anak-anak, namun bukan berarti penyakit ini tidak dapat diderita oleh dewasa. Nah, penyebab rubiola adalah virus. Virus rubiola ini menyebar melalui droplet bersin atau ingus orang yang terinfeksi oleh penyakit rubiola atau campak. Ini. Nah, bagi kebanyakan orang, penyakit rubiola adalah penyakit yang ringan, tapi bagi wanita hamil, rubiola adalah penyakit yang bisa menyebabkan konsekuensi. Nah, gejala yang sering muncul 2-3 minggu setelah paparan. Nah, dan juga meliputi demam ringan dan sakit kepala. Nah, setelah itu yang biasanya diderita itu yang biasa kelihatan ya, itu mata merah, pembesaran kelenjar getah bening di leher, pilek, ruam merah, atau sakit kepala juga bisa. Nah, cara penyebarannya gimana sih? Nah, pertama melalui uap air udara, pernapasan seperti batuk, bersin. Nah, setelah itu kedua melalui air liur, berciuman atau minuman bersama. Jadi kita misalnya minum bersama atau berciuman dengan orang yang mempunyai penyakit rubiola ini, penyakit campak ini, nah itu bisa juga kita bisa kena. Nah, maka dari itu hindari itu ya. Setelah itu, ketiga melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi seperti meja yang di luar, terus seperti pintu, gagang pintu, nah itu juga bisa jika sudah telah dipegang oleh orang yang mempunyai virus rubiola tersebut. Nah, keempat, melalui kontak kulit, jabat tangan atau pelukan. Jadi kita itu misalnya jabat tangan atau pelukan itu juga bisa kena. Karena misalnya orang jabat tangan yang mempunyai virus rubiola, maka dari itu kita harus cepat cuci tangan. Jika tidak cuci tangan, nah itu bisa terkena. Setelah itu, yang kelima, dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan atau menyusui. Seperti orang ibu ya, ibu atau hamil, itu mempunyai virus rubiola dalam tubuhnya. Maka dari itu, bayi tersebut bisa terkena juga virus rubiolanya. Maka dari itu, kita harus jaga baik-baik ya, supaya tidak terkena. Setelah itu, supaya kita semua tidak terkena virus tersebut, dapat dilakukan pencegahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, menghindari kontak dari penderita rubiola, khususnya jika Anda belum pernah mendapatkan vaksin MMR atau MR. Nah, maka dari itu sejak kecil harus diberi vaksin MMR agar tidak terkena virus rubiola atau yang bisa menyebabkan campak. Setelah itu yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan. Misalnya saat Anda pulang dari bepergian atau melakukan kontak dengan penderita rubiola, itu harus segera cuci tangan ataupun langsung mandi. Karena jika tidak begitu, bisa juga terkena. Dan terkenanya nggak main-main loh ya, bisa sampai 2-3 minggu. Nah, dari itu kan nggak enak kan, langsung aja cuci tangan. Tapi bagaimana jika seseorang terkena penyakit campak ini dan dampaknya bagaimana? Nah, sayangnya tidak ada pengobatan untuk menyembuhkan infeksi campak yang sudah terjadi. Tetapi penurun demam atau vitamin A bisa saja dapat menurunkan penyakit campak ini yang dijual bebas di semua apotek di semuanya ada ya. Dapat meringankan gejalanya. Untuk dampaknya sendiri, komplikasi yang disebabkan campak umumnya adalah bronkitis, infeksi paru-paru, atau pneumonia, radang pada telinga, dan infeksi otak. Nah, maka dari itu, kita harus jaga benar supaya tidak terkena penyakit campak ini. Jika orang sampai terkena ini, tidak ada obatnya. Kita harus mengobatinya dengan vitamin A dan penurun demam. Karena biasanya ya, penyakit rubiola ini menyerangnya sakit demam. Ya, orang yang demam ini bisa juga kena virus rubiola. Ya, oke, terima kasih. Ini juga ada sumbernya saya dari Indosiar Co ID sama www.halodoc.com dari sumber-sumber. Terima kasih. Ini video dari saya Federico. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Menambahkan lagi, untuk penyebab rubiola pada ibu hamil, nah itu kan jarang diketahui ya banyak orang. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang menular dari satu orang ke orang lain, bisa melalui percikan air liur, mengidapnya atau kontak langsung dengan benda yang sudah terkontaminasi.
Nah, setelah itu virus rubella juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandung melalui aliran darah. Nah, setelah itu, kalau misalnya ada komplikasi pada janin atau ibu hamil menderita rubella, nah itu sindromnya rubella bawaan dapat menyebabkan bayi menderita. Menderitanya nggak main-main loh ya. Ada dapat tuli, buta, kelainan jantung, gangguan intelektual atau retardasi mental, gangguan tiroid, kerusakan otak atau kernicterus, nah gangguan tiroid dan peradangan pada paru-paru. Nah, saya ingin menambahkan lagi, nah, saya juga menemukan kisah yaitu seorang ibu di Aceh yang anaknya alami rubiola. Nah, ini saya ambil dari www.bbc.com yang merupakan kasus dari virus rubiola. Nah, itu yang dialami anaknya karena ibu tersebut awalnya kenapa ya anaknya terserang virus rubiola hingga upayanya agar anaknya dapat berjalan. Nah, ibunya ini umur 27 tahun dan mengaku pada putrinya yang berusia 2 tahun itu terkena virus rubiola karena nggak divaksin MMR dan itu juga dapat menyerang pada anaknya sehingga menyebabkan virus rubiola pada tubuh anaknya. Saya menambahkan lagi untuk kapan virus rubiola ditemukan. Nah, untuk kapannya sendiri itu ditemukan oleh dokter spesialis mata Australia yang bernama Norman McAllister Gregg pada tahun 1941. Nah, ini dia menemukannya karena waktu itu ada kasus yang menyebabkan kelainan gangguan pada bayi atau janin terinfeksi rubiola dari ibunya. Ini pertama kali berhasil diidentifikasi oleh dokter tersebut. Terima kasih.